Kang Yoris tidak masuk ke dalam rumah gitu, tetapi yang masuk ke dalam rumah itu adalah Pak Yosep dan Pak Mul. Yoris murni membela ibunya, ya Kang ya, sama Amel yang lagi ribut sama bapaknya gitu loh, karena sempat ada lehernya agak gimana kan, ditekan lah sama bapaknya, disikut lah sama bapaknya, terus melihat Gimana hasil pemeriksaan hari ini, Bang? hasil pemeriksaan alhamdulillah baik. Ini Danu sama Yoris juga tidak terlalu banyak pernyataan, hanya mengungkap atau membuat kronologis di tanggal 16, 17, 18 untuk Danu dan tanggal 17, 18 untuk Kang Yoris. Yang diceritakan apa, Bang? Ya, ini apa namanya, apa yang dilakukan sama Kang Yoris sama Kang Danu di tanggal segitu, itu aja sih tadi, lebih ke situ. Berarti masih seputar aktivitas. Ya, beraktivitas, pertanyaan juga hampir saya katakan nggak ada ya, hanya mengulas yang lalu-lalu aja. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lain nggak ada. Hanya itu aja. Terkait pelurusan Banpol dan apa namanya yayasan sendiri seperti apa, Bang? Ya, kalau untuk Banpol ini kan, kalau tadi di pernyataan di pertanyaan ini tidak ada ya, hanya memang terkait Banpol ini harapan kita tetap diperiksa gitu kan, karena Banpol ini kan temuan di tanggal 19. Bukan hanya Banpol, tadi juga Kang Yoris sudah menambahkan dalam keterangannya bahwa di tanggal 19 itu bukan hanya Danu yang masuk ke TKP, tapi ada juga Pak Yosep dan Pak Mulyana yang masuk ke TKP. Di situ disaksikan sama Yoris dan sudah kita laporkan ke polisi juga untuk diusut. Kapan itu, Bang? Pada tanggal 19. Makanya kalau ada statement dari pengacara Pak Yosep ya, kuasa hukumnya yang meminta segera Danu dan Banpol dijadikan tersangka, menurut kami terlalu berlebihan, karena yang mampu menentukan itu hanya polisi dan penyidik gitu loh. Sedangkan tanggal 19 itu kejadian Danu masuk ke dalam TKP itu murni diminta oleh Banpol. Yang buka pintunya Banpol, yang bawa kuncinya Banpol. Lantas apakah ini perlu diperiksa? Menurut kami seyogianya diperiksa, karena Banpol ini kan adalah bantuan polisi yang pastinya SK-nya atau surat tugasnya itu pasti harusnya ada dari kepolisian gitu loh. Terkait Pak Yosep dan Pak Mul yang masuk ke TKP itu berbarengan dengan Enggak, beda-beda, itu waktunya sekitar jam 4 lebih sore berarti, Bang? sore. Dan di situ dalam keterangan Kang Yoris disampaikan juga ada barang yang dibawa sama Pak Yosep. Nah ini kan mesti dilanjuti oleh penyidik, kita serahkan semua sama penyidik, dan saya harap stigma-stigma yang dikeluarkan oleh pihak-pihak jangan menyudutkan, jangan langsung meminta untuk klien kami dijadikan tersangka, itu nggak baik gitu loh. Malah apa, Bang, yang diambil, Bang? tadi sudah kita sampaikan ke penyidik ya, nanti kita tunggu saja hasil pemeriksaannya gitu. Yang pasti ada barang yang diambil dan sudah kita sampaikan langsung ke penyidik. Kalau kata Yoris sendiri alasannya apa sih, Bang, ke Yosep? Waktu itu kalau Kang Yoris diminta untuk ngambil mobil Yaris, tapi sampai TKP Kang Yoris tidak masuk ke dalam rumah gitu, tetapi yang masuk ke dalam rumah itu adalah Pak Yosep dan Pak Mul gitu. Ya mungkin tujuannya ada, kita nggak tahu, yang penting kita sudah sampaikan ke pihak penyidik untuk menjadi petunjuk lah sama penyidik untuk ditelusuri gitu. Untuk hari ini masing-masing berapa pertanyaan, Bang? Kalau
Danu, tidak ada pertanyaan, yang ada untuk mengulas apa yang dilakukan Danu sejak tanggal 16, 17, 18. Kalau Kang Yoris ada pertanyaan yang mengulas untuk BAP yang lalu, tetapi mungkin hanya satu pertanyaan, yang lain juga sama mengulas apa yang dilakukan Kang Yoris di tanggal 17 dan 18. Bang, sedikit bang tanggapannya terkait kuasa hukum Yosef yang menyebut bahwa Yoris sempat dilakukan rupiah karena memiliki sifat temperamen. Ya, jadi gini, itu bukan rupiah. Jadi itu sudah diluruskan juga sama Kang Yoris, menyampaikan ke kita bahwa itu didamaikan lah, didamaikan. Karena kan sempat diulas juga, saya dengar bahwa Kang Yoris pernah bawa golok, itu kejadian tahun 2010. Dan pada saat itu Kang Yoris murni membela ibunya, ya Kang ya, sama Amel yang lagi ribut sama bapaknya gitu loh. Karena sempat ada lehernya agak gimana kan, ditekan lah sama bapaknya, disikut lah sama bapaknya. Terus melihat bapaknya boncengan ya sama istri kedua, sehingga menurut saya ini manusiawi sekali seorang anak laki-laki yang ingin membela ibunya gitu loh. Dan ini kejadian sudah 2010 ya, sehingga menurut saya kaitan pembunuhan ini istilahnya nggak nyambung lah gitu ya. Tapi tetap karena ini pertanyaan dari penyidik ya sudah diluruskan juga oleh Kang Yoris. Bisa dijelaskan nggak bang damaiannya damaian kamu? Bukan, artinya gini loh, ini kan ada emosional lah hubungan antara Kang Yoris sama bapaknya kan gitu. Nah mungkin agenda itu agenda mendamaikan mereka berdua saja gitu. Tapi disebutkan juga kalau agenda tersebut itu disetujui oleh almarhum Juki. Gimana? Nggak ada. Dan itu rupiah bukan? Bukan perdamaian. Jadi nggak ada yang namanya rupiah terus disambungkan dengan pembunuhan, itu nggak ada gitu. Terus sedikit saya meluruskan masalah ada statement PH-nya Kang Yosef di Tiwan yang mengatakan bahwa Kang Yoris tidak bertanggung jawab atas yayasan, dan yayasan dinilai ada masalah sejak 3 bulan yang lalu. Kami tegaskan itu jelas ada masalah. Kan 3 bulan yang lalu kan yang meninggal kan sekretaris dan bendahara yayasan kan gitu. Sehingga ini jelas ada masalah. Kang Yoris sementara ini belum mau menjalankan yayasan karena TKP permasalahan ini yang jadi korban dalam permasalahan ini adalah ibu kandungnya dan adik kandungnya, yang notabene ibunya sebagai bendahara yayasan, adiknya sebagai sekretaris yayasan gitu loh. Jadi bukan karena masalah apa-apa Kang Yoris masih belum mau menjalankan yayasan, karena memang Kang Yoris pengen masalah ini selesai dulu biar tenang gitu loh, biar ketahuan dulu nih siapa tersangkanya, siapa pelakunya kan gitu. Karena yang perlu harus kita perhatikan, yang meninggal ini, yang dibunuh ini adalah ibu kandung beliau dan adik kandung beliau gitu loh. Jadi itu yang perlu kami luruskan masalah yayasan gitu ya. Untuk besok ada agenda Sementara belum ada, kita masih menunggu info dari penyidik. Berarti selama kasus yang belum selesai, yayasan belum bisa. Ya, menurut Kang Yoris sebagai ketua yayasan, kalau kita sudah menjalankan yayasan tapi masalahnya belum selesai, ada sesuatu yang kurang pasti gitu loh. Karena keluarga ini kan sudah 3 bulan ini berkabungnya lama sekali ya, 3 bulan belum bisa mendapati siapa pembunuh atau pelaku dari pembunuhan ibu kandung dan adik kandungnya gitu. Oke, cukup ya teman-teman ya. adik kita 83 hari ya kasusnya belum. Ya. Oh siap. Semoga pelakunya cepat tertangkap Siap. dan segera inilah terungkap aja. Tanggapannya nih ya, selama 83 hari ini pelaku masih belum juga terungkap. Seperti apa sih tanggapannya? Mungkin agak prihatin juga. Gitu ya, mungkin kalau ditanya kayak gitu Kang Masih Yoris pasti ini. Makasih banyak ya teman-teman ya, tolong dikawal terus ya. Terima kasih ya.
Kayaknya di sini. Ayah. Korban.